Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahu. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang arif billah yang telah memahami, mengenal dan menyaksikan Allah pada sekalian yang wujud, bahwa sekalian yang wujud, yang ada dan yang nyata itu tiada lain adalah Allah SWT. La ilaha illallah. Tidak ada yang nyata dan yang ada, melainkan yang nyata dan segala yang ada itu hanyalah Allah SWT. Disitulah sebagai seorang arif billah yang telah kasar, mudah bagi dirinya untuk mengingat dan menyaksikan Allah itu wujud pada segala sesuatu yang ada ini. Karena tidak ada yang wujud selain daripada dirinya. Kalau ada yang wujud selain daripada dirinya, maka selain daripada dirinya itu juga adalah kenyataan daripada dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara kita Bapak Ibu untuk mengingat dan menyaksikan Allah itu pada setiap aktivitas, perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari? Tentunya orang yang arif billah, orang yang telah mengenal dan memahami akan kewujudan Allah pada sekalian alam itu, tidak sulit bagi dirinya untuk mengingat dan menyaksikan Allah itu. Semua aktivitas dan pekerjaan yang dia lalui sampai habisnya usia umurnya, dia tetap bisa mengingat dan menyaksikan Allah. Qiyamau wa qu'uda wa ala junubihim. Baik pekerjaannya itu pada saat berdiri, pada saat duduk dan berbaring. Disitulah dia bisa mengingat dan menyaksikan Allah pada setiap pekerjaan dan aktivitas yang dia lakukan. Namun kuncinya bagaimana untuk mengingat dan menyaksikannya? Inilah yang akan kita coba Bapak Ibu, untuk mengingat dan menyaksikan akan kewujudan Allah itu dari setiap aktivitas pekerjaan kita. Kita mesti mengalami suatu proses namanya fana. Proses fana ini yang diingatkan Rasul kepada kita. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan diri sebelum usia umur ini selesai. Matikan diri sebelum Israel itu datang kepada diri kita. Kalau diri kita telah fana, diri kita telah hapus, diri kita telah mati, maka pada saat telah hapus dan panas serta matinya diri kita, pada saat itu pula lah kita mengingat dan menyaksikan Allah itu. Tapi selagi diri kita ini belum hapus, selagi diri kita ini belum fana dan belum mati, maka selama itu pula lah kita tidak akan pernah bisa mengingat dan menyaksikan Allah pada segala yang wujud ini. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita coba untuk memahaminya dengan media ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara untuk mengingat dan menyaksikan Allah itu dengan jalan fana. Jadi cara untuk ingat dan menyaksikan Allah pada setiap aktivitas pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, bagaimana kita bisa ingat dan menyaksikan Allah. Karena Allah itu
wujud yang nyata pada sekalian alam ini, bahwa tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud melainkan hanya Allah semata-mata. Maka proses untuk ingat dan menyaksikan akan diri Allah yang nyata dan maha wujud itu bagi diri insan itu, hendaklah kita memfanakan akan diri. Karena ini yang Allah maksudkan kepada diri kita ini, Bapak Ibu. Kata Allah ya di dalam firman-Nya, kita bermain-main dalil dulu Bapak Ibu. La ilaha illallah. Tidak ada yang nyata melainkan yang nyata itu hanya Allah. Tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu hanya Allah. Yang kedua, Allah katakan kullu min indillah. Katakanlah Muhammad, kullu min indillah, bahwa tiap-tiap segala sesuatu itu datangnya daripada sisi Allah. Tidak ada dari sisi siapapun, semuanya datang daripada sisi Allah. Kemudian yang ketiga, kata Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada pada sisimu ya, itu hakikatnya yanfadu, tidak pernah ada. Hakikatnya itu hapus. Wa ma indallah baqi, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Kemudian kata Allah, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Bahwa segala yang ada ini, segala yang wujud itu hakikatnya itu fana, enggak ada, hapus. Wa yabqa wajhu, yang kekal itu hanyalah zat semata-mata, zul jalali wal ikram, yang memiliki sifat kebesaran dan sifat kemuliaan. Jadi banyak lagi ayatnya Bapak Ibu. Allah katakan ya, la ilaha illahu kullu sayyin halikun illa wajhahu. Tidak ada yang nyata, hanya Dia. Tidak ada yang wujud, hanya Dia. Kullu syai'in halikun, tiap segala sesuatu itu halikun, binasa, gak pernah ada, tidak pernah nyata. Illa wajhahu, yang ada, yang wujud, yang nyata dan yang terang itu hanyalah zat semata-mata. Itu yang dijelaskan. Surat yang lain juga mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan akan dirimu, dan Allah pula lah yang menciptakan apa-apa yang kamu berbuat. Kaki kita melangkah, tangan ini meraih, itu semuanya Allah yang memperbuatnya, Allah yang menciptakannya. Termasuk juga kehendak daripada hati kita. Kita punya niat, kita punya azam. Niat dan azam itu bukanlah datangnya daripada gerak diri kita, itu datangnya daripada gerak dan kehendaknya Allah. Makanya Allah katakan, wa ma tasya'una wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Wa ma tasya'una, dan tidaklah kamu bisa berkehendak
illa ayyasha Allah, melainkan nyatanya kehendak Allah pada dirimu. Dalam surat lain juga dijelaskan Allah, wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Wa ma romaita, tidaklah engkau yang melempar, hai Muhammad. Iz romaita, ketika engkau melempar. Walakinnallaha roma, akan tetapi Allah lah yang melempar. Di sinilah kita mesti mempertajam pandangan hati kita untuk menilainya Allah yang wujud pada segala sesuatu. Karena tidak ada segala sesuatu, melainkan segala sesuatu itulah nyatanya fiilnya Allah, nyatanya perbuatan dan pekerjaan Allah itu. Ini pandangan orang alim itu. Maka memandangnya itu Bapak Ibu ada 4 jalan memandangnya itu untuk menilik ke dalam diri. Ya, sebelum kita masuk ke dalam fana ini, ya, ada memandangnya secara ro'a, ada memandangnya secara nazar, ada memandangnya secara basir, ada memandangnya secara absar. Semua artinya melihat. Ro'a artinya melihat, nazara artinya melihat, basiro artinya juga melihat, absar juga artinya melihat. Lalu apa bedanya ro'a, nazar, basir dan absar? Nah, lihat. Ro'a itu melihat dengan mata zahir. Jadi kalau kita melihat dengan mata zahir itu namanya ro'a. Yang kedua, melihat dengan pandangan nazara, itu melihatnya dengan pandangan hati. Jadi melihatnya dengan hati. Kemudian pandangan yang ketiga dengan basira, melihat dengan pandangan mata hati. Dan yang keempat, melihat dengan pandangan absar, yaitu melihat dengan pandangan hakikat mata hati. Kalau kita sudah bisa melihat dengan hakikat pandangan mata hati, maka yang tertilik, yang berbuat pada diri ini, di luar diri ini, sebesar zarah tidak ada perbuatan makhluk dan hamba. Kalau ada terpandang bagi diri Bapak Ibu sebesar zarah, ada perbuatan kita, ada perbuatan hamba dan makhluk di sana, itulah yang disebut namanya syirik. Wujudu kazanbun, adanya dirimu yang merasa dirimu yang berbuat, yang bergerak, yang memandang dan mendengar, itu adalah syirik, itu adalah dosa. Itu disebut namanya najis batin. Jadi kalau diri kita ini sudah kena najis batin Bapak Ibu, walaupun 7 samudera untuk membersihkan diri ini, tidak akan pernah bersih dan suci. Beda halnya kalau diri kita ini kena najis zahir, seperti najis anjing, najis babi, kotoran bayi, muntah, darah. Itu bisa dibersihkan dengan air yang ada di sumur, yang ada namanya di keran itu. Bisa dibersihkan, bisa dicuci, karena sifatnya zahir. Maka mensucikan dan membersihkan najis yang zahir, yang mesti dengan air yang zahir. Tapi membersihkan najis yang batin tidak pernah bisa dicuci dan dibersihkan dengan air yang zahir yang ada di muka bumi ini. Yang bisa mensucikan najis yang batin itu airnya tidak turun dari langit, tidak pula dia itu mencurah dari bumi, tidak berubah rasa, wujud dan baunya. Itu disebut namanya air baharullah, air ma'rifatullah, air keikhlasan, air tauhid.
ini yang mampu membersihkan. Maka begitulah kita sebenarnya. Bagaimana diri kita ini betul-betul hapus dan wujud di hadapan Allah. Kalau diri kita ini telah hapus wujud kita, sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka ketika itulah kita bisa mengingat dan menyaksikan akan Allah. Karena Allah cuma yang ada pada segala sesuatu ini. Segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang wujud, hanya diri Allah semata-mata, Bapak Ibu. Disitulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu cuma yang berdiri dengan sendirinya, karena dirinya cuma yang ada. Itulah makna daripada laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan sesuatu, tidak bisa disamakan dengan sesuatu. Kenapa Allah itu tidak serupa dengan sesuatu, tidak sama dengan sesuatu? Karena segala sesuatu itu kenyataan dirinya. Segala sesuatu itu tidak ada. Kalaulah segala sesuatu itu tidak ada, maka tidak bisa kita menyandingkan, menyamakan diri Allah itu dengan yang tidak ada. Kalau kita menyandingkan Allah dengan sesuatu, sedangkan sesuatu itu adalah wujud dirinya. Dirinya cuma yang ada, Bapak Ibu. Dirinya cuma yang wujud. Kalau diri Allah cuma yang wujud, yang ada, maka kita tidak bisa menyandingkan diri Allah itu dengan sesuatu yang lain. Karena sesuatu yang lain itu tidak ada. Sesuatu yang lain itu hapus, tiada. Yang ada hanya Allah semata-mata. Disitulah tidak ada pembandingnya. Ini letaknya tauhid itu yang sebenarnya. Jadi tauhid itu hanya memandang akan wujud keesaan Allah secara mutlak. Tidak ada lagi terpandang wujud yang lain, melainkan hanya wujud Allah semata-mata. Jadi kalau tidak ada wujud yang lain, hanya Dia semata-mata, maka tidak mungkin kita akan menyamakan Allah dengan yang lain, karena yang lain itu nggak ada. Ya. Yang lain selain diri pada dirinya itu kosong. Tak mungkin kita menyandingkan diri Allah itu kepada sesuatu yang kosong, yang tidak ada. Kalaupun disandingkan Allah dengan sesuatu, bukankah segala sesuatu itu juga adalah nyata dirinya? Karena ini Allah katakan, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Surah Al-Qasas ayat 88. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, tidak ada yang terang dan jelas illa huwa, melainkan yang nyata, yang wujud, yang terang, yang jelas itu hanya Dia. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu halik, tidak ada. Kalau segala sesuatu itu halik, tidak ada, tidak mungkin kita akan menyandingkan diri Allah kepada sesuatu yang tidak ada. Illa wajhahu, yang ada, yang wujud, yang nyata hanya dirinya semata-mata, Bapak Ibu. Ini dasarnya. Dalam surah Ar-Rahman juga dikatakan Allah, kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada dalam pandangan zahir, semuanya itu bersifat fana, nggak ada. Yang bako, yang kekal hanyalah zat semata-mata. Inilah kita selalu menafikan, ya, dan mengisbatkan kalimat tauhid itu di dalam hati kita. La ilaha illallah. La ilaha ini nafi namanya, Bapak Ibu. Illallah itu isbatkan. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang wujud, kalau Allah cuma yang nyata, maka segala yang wujud pada sekalian alam, pada diri kita dan di luar diri kita, itu tiada lain nyatanya wujud Allah semata-mata. Disitulah Bapak Ibu bisa melihat Allah, bisa menyaksikan Allah,
waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Dari setiap perbuatan, aktivitas dan pekerjaan yang kita lakoni sampai mati kita Bapak Ibu. Itu yang namanya berkekalan. Tapi cara jalan untuk bisa kita mengingat dan menyaksikan Allah itu, yaitu dengan jalan fana. Fana ini kuncinya. Betul-betul kita hapuskan diri kita ini. Yang mana yang diri kita? Kalau kita tidak paham diri kita yang mana secara zahir dan batin, maka tilidah dengan pandangan ro'a, tilik dengan pandangan nazara, tilik dengan pandangan basira, tilik pula dengan pandangan absar, maka nampaklah wujud yang hakiki itu. Nampaklah wujud Allah yang sebenar-benar nyata dan ada, serta wujud pada sekalian alam, pada diri kita. Dari setiap gerak dan diam itu hanya Allah lah yang qiyamu binafsihi itu. Caranya Bapak Ibu, Insan ini punya tubuh, insan ini punya hati, insan ini punya ruh, insan ini punya sir. Kita lihat mandangnya. Ini memandangnya dengan ro'a, dengan nazara, dengan basira dan absar. Kita tulis ke dalam. Secara pandangan ro'a, pandangan zuhir, maka kelihatan tubuh ini yang bergerak, tubuh ini yang berbuat. Ya. Apapun yang kita lakoni setiap hari, pekerjaan kita, aktivitas kita, profesi kita, maka yang terlihat secara pandangan mata zuhir itu hanyalah perbuatan tubuh. Kalau yang terlihat adalah perbuatan tubuh, tidak terpandang perbuatan dan fiilnya Allah, itu syirik. Syirik itu. Itu dikatakan pandangan yang tidak beribadah, pandangan yang berdosa. Adalah pandangan yang tidak mampu memandang fiil dan perbuatan Allah pada perbuatan tubuhnya ini. Ini yang kita dosa. Man nazara ila syai'in ma lam yarallaha bihi fa huwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, baik pada dirinya, waktu memandang, waktu mendengar, waktu berkata, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada dirinya yang berbuat, itulah pandangan yang berdosa. Itulah pandangan yang tidak berfaedah, itulah pandangan yang tidak bernilai pahala. Maka perbuatan tubuh ini yang kita fanakan, kita hancurkan, kita hapuskan dalam pandangan hati kita. Zahirnya memang nampak tubuh yang berbuat, tapi pandang dengan pandangan nazar, ya, yang berbuat itu tidak lain adalah perbuatan hati. Jadi fanakanlah perbuatan tubuh pada hati, maka nyatalah perbuatan hati yang berbuat. Hanya dikatakan oleh orang-orang tua kita bahwa yang zahir menunjukkan yang batin, yang zahir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya adalah nyatanya perbuatan hati. Itu fana. Setelah nampak dan nyata perbuatan hati yang berbuat pada perbuatan tubuh, jangan tertahan pada pandangan hati. Jangan hanya tertahan pada pandangan nazar. Tilik lagi ke dalam. Fanakanlah hati itu pada ruh, maka nyatalah perbuatan ruh itu yang berbuat. Nyatalah ruh itu yang berbuat pada hati. Jadi bukan hati yang berbuat Bapak Ibu, yang berbuat itu nyatanya perbuatan ruh. Kalau tidak ada haru, mana hati berkehendak, mana hati berirodah, tidak bisa. Jadi apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Setelah tahu kita bahwa ruh itu yang berbuat senyata-nyatanya, sejelas-jelasnya pada diri, jangan tertahan pada perbuatan ruh. Jangan tertahan pada pandangan basir.
leburkan kembali, fanakan kembali. Kini lagi pada ruh itu, fanakanlah ruh itu pada sir, maka nyatalah sir itu yang berbuat pada ruh. Leburkan ruh ini pada sir, maka terlihatlah bahwa sir itulah yang berbuat pada ruh itu. Ketika kita sudah bisa memandangkan ruh pada sir, lalu nampak nyatanya perbuatan sir yang berbuat pada ruh, jangan Bapak Ibu tertahan pada pandangan sir. Diri lagi dengan pandangan absur, dengan pandangan hakikat mata hati. Kalau kita sudah bisa memandang dengan pandangan hakikat mata hati, itu disebut namanya pandangan ma'rifat. Fanakanlah perbuatan sir itu pada zat, maka nyatalah zat itu semata-mata yang berbuat. Inilah yang disebut pandangan ma'rifat. Ini yang disebut namanya pandangan yang tebus. Ini yang disebut namanya pandangan yang kasar. Inilah yang dikatakan pandangan arif billah. Jadi pandangan yang arif billah, orang yang tidak lagi berjarak antara dirinya dengan Allah, dialah yang bisa memandang kewujudan Allah yang nyata, yang berkehendak, yang berbuat semata-mata. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Selain dirinya tidak pernah ada, selain dirinya tidak pernah wujud, selain dirinya tidak pernah nyata. Yang nyata, yang wujud, yang ada itu hanya diri Allah semata-mata. Ini pandangan orang yang arif billah, pandangan orang yang kasar, pandangan yang bernilai pahala, pandangan yang bernilai kebaikan dan faedah hidup. Proses fananya tubuh, hati, ruh, sir sampai kepada zat, ini disebut namanya tarki. Namanya tarki. Ya, tarki itu memandangnya dari bawah ke atas. Ya, memandang dari bawah ke atas. Itu tarki namanya. Nah, sekarang kita lakukan namanya proses tanazul. Dari atas ke bawah. Kan zat cuma yang berdiri Bapak Ibu. Ini Allah katakan itu dalilnya la ilaha illallah tuh. La ilaha illallah. Secara makna marifatnya apa artinya nih? Tidak ada. Secara makrifat? Ya, la maujud illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud, yang ada dan yang nyata itu hanya Allah semata-mata. Di sini nampaknya qiyamu bi nafsihi itu berdiri dengan sendirinya. Ya, dirinya cuma yang ada Bapak Ibu. Pada segala yang ada, pada segala yang wujud, pada diri, di luar diri, pada segala sesuatu. Segala sesuatu itu juga nyatanya akan wujud dirinya. Sekarang nyatanya kudrat. Nah, lihat. Nyatanya kudrat dan iradat zat pada sir, maka kelihatanlah sir ini yang berbuat. Nyatanya kudrat dan iradat zat pada sir, maka kelihatanlah sir itu yang berbuat. Nyatanya perbuatan sir pada ruh, maka nampaklah nyatanya ruh itu yang berbuat. Nyatanya perbuatan ruh pada hati, maka kelihatanlah hati itu yang berbuat. Nyatalah perbuatan hati kepada tubuh, maka nyatalah perbuatan tubuh itu yang berbuat. Nah, lalu kita tahkikkan dia. Nah, kita tahkikkan itu, ya, kita esakan pandangan kita. Nah, ya, yang zohir dibatinkan, yang batin dizohirkan, pandang satu wujudnya. Ya. Betul-betul la maujud illallah. Betul-betul tidak ada yang wujud yang nyata hanya Allah. Betul-betul kita ini berada dalam la ilaha illallah. Bagaimana cara mentahkikannya? Dipandang dari atas ke bawah, dipandang dari bawah ke atas.
apa yang diperbuat oleh tubuh. Apa yang diperbuat oleh tubuh, berdiri, duduk, berbaring, memandang, mendengar, bergerak dan diam, dalam pandangan tahqiq, itu nyatanya perbuatan zat semata-mata. Ini yang kita jazamkan selalu, ya, yang kita i'tiqadkan, ya. Kalau kita sudah selalu mengitikad dan menjazamkan nyatanya perbuatan zat yang berbuat, itulah pandangan yang kasab namanya Bapak Ibu. Nah, kalau dah kasab pandangan kita, maka Bapak Ibu sudah mudah untuk mengingat dan menyaksikan Allah 24 jam itu. Ya. Kenapa tidak mudah, tidak senangnya kita? Karena memang dah hapus diri kita. Jadi kuncinya hapuskan dulu diri kita ini. Nah, kalaulah kita hapuskan diri kita, yang mananya yang mesti kita hapuskan? Nah, lihat jalan yang apanya yang kita hapuskan pada diri kita. Yang kita hapuskan pada diri kita ini Bapak Ibu, hapuskanlah ya wujudnya kita ke dalam wujudnya Allah. Yang pertama. Yang kedua, hapuskanlah sifatnya kita itu ke dalam sifatnya Allah. Nah, bagaimana cara menghapuskan wujud kita ke dalam wujudnya Allah, sifat kita ke dalam sifatnya Allah? Nah, tidak ada yang wujud pada diriku, baik berdiri, duduk, berbaring, melainkan yang wujud pada diriku, berdiri, duduk, dan berbaring semata-mata hanyalah Allah. Itu maknanya bahwa Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu wujudnya sudah meliputi segala sesuatu. Karena segala sesuatu itulah wujud nyatanya dirinya. Minggu yang lalu kan Ustaz sampaikan tuh, kalau kita tidak mampu juga memandang Allah yang wujud pada segala sesuatu, pada segala sesuatu itu, itulah wujud dirinya, itulah butuh sangi namanya Tuhan. Kalaulah kainlah menjadi baju, kalau kainlah menjadi baju, kainlah menjadi sarawak, perlukah Bapak Ibu mencari-cari kain, mencari-cari baju dan sarawak leh? Nah, kenalanya hatu kain tuh jadi baju dan cari sarawak. Tapi siapa yang tak mampu memandang kain, tak mampu dia melihat kain pada baju, tidak mampu pula dia melihat kain pada celana, itu yang butuh sange itu, yang sebenar-benar buta gitu. Ya, kalau tak mampu kita memandang kaca pada gelas, padahal gelas itu yang kaca. Nih lihat, ndak kaca, ada kaca. Kalau udah kaca itu sudah jadi gelas Bapak Ibu, kaca sudah jadi gelas, perlukah Bapak Ibu mencari-cari kaca juga lagi? Ya. Kenapa tidak lagi, Wi? Karena sudah jadi gelas. Kalau memang kaca sudah jadi gelas, lalu gelas itu apa bagi kaca, Wi? Kenyataan dari peruntukan. Kalaulah gelas itu, kaca itu sudah jadi gelas, lalu gelas itu apa bagi kaca? Kenyataan, wujud, rupa daripada kaca. Jadi ketika kita memandang gelas, yang terpandang apa? Kaca. Yang terpandang kaca. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, itu yang butuh sange itu. Sekarang Allah sudah wujud pada sekalian alam. Allah telah wujud pada sekalian batang tubuh kita. Allah telah wujud pada sekalian nyawa kita. Kalau Allah telah wujud pada sekalian alam, telah wujud pada sekalian batang tubuh, telah wujud pada sekalian nyawa, lalu Bapak Ibu tak mampu memandang Allah pada sekalian alam, tidak mampu memandang Allah pada tubuh, tidak mampu memandang Allah pada harum, maka itulah yang butuh sange itu. Pandangan yang berdosa, itu yang najis batin.
Bagaimana ibadah kita akan diterima Allah? Dari sejak mulanya kita beramal sudah najis, lalu tak pandai kita menghilangkan najisnya. Untuk menghilangkan najis batin, betul-betullah kita fanakan, kita leburkan, kita matikan diri kita ini. Kita hapuskan wujud kita ini ke dalam wujudnya Allah. Apa maksudnya? Itu kan masih bahasa kias tuh. Apa maksudnya menghapuskan wujud diri, meleburkan wujud diri, mempanakan wujud diri? Mempanakan dan menghapuskan wujud diri kita ke dalam wujud dirinya Allah, itu maksudnya sadari sesadar-sadarnya wujud diri Bapak Ibu tuh enggak ada doh. Sadari sesadar-sadarnya bahwa wujud kita ini tidak pernah ada sama sekali sejak mula jadinya kita. Sadari, pahami, dimengerti. Sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada. Pertanyaannya, kalaulah sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada, kapan sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada? Nah, ini kan tinggikan channel sekete itu mah. Kena banyak tumbuh uban sudah tuh. Nah, kapan diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada? Diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada pada saat Allah itu wujud. Pada saat Allah itu nyata, pada saat Allah itu telah terang dan jelas, pada saat itu pula lah diri kita tidak pernah ada sama sekali. Rupanya yang wujud sama sekali hanya Allah. Rupanya yang terang dan jelas sama sekali hanya Allah. Itulah makna kul huwallahu ahad. Nah, ingat kaji minggu yang lalu. Kul, ini surat apa nih? Huwallahu ahad. Coba terjemahkan. Katakanlah dia Allah itu yang esa. Lihat, Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Ya, bagaimana adanya Allah, bagaimana wujudnya Allah? Wujudnya Allah, adanya Allah itu sebelum nyata nurnya. Wujudnya itu dalam keadaan batin. Lihat, kalau Ustaz hapus nih, lihat nih huruf H kan? Nih dia nih, batin. Batin maknanya kosong. Batin maknanya tiada. Batin maknanya itu hampa. Kalaulah batin maknanya kosong, hampa dan tiada, bukan berarti batin itu tidak ada. Bukan berarti kosong itu tidak ada. Bukan berarti hampanya Allah itu tidak ada. Ada, tapi belum bisa dikenal, belum bisa dilihat, belum bisa dijelaskan. Pak Bapak Ibu itu dulu. Dia kosong, dia hampa dan tiada, jangan diartikan tidak ada. Dia ada, dia wujud. Tapi ada dan wujudnya itu belum bisa dikenal, belum bisa dilihat, belum bisa diceritakan dan dijelaskan. Lalu bagaimana supaya dia bisa dikenal, bisa dilihat, bisa dijelaskan, bisa diceritakan? Lalu dia menjadi zahir. Yang batin tadi, yang batin itu supaya dia bisa dikenal, dilihat, diceritakan dan dijelaskan. Lalu yang batin jadi zahir. Ketika dia jadi zahir, itu yang disebut namanya nih. Dari ini, kita lihat tarik nih. Dari batin, lihat. Ini apa nih? Wow. Wow, ini wujud. Ini wujud nih, wujud. Dari batin, lalu dia zahir. Zahirnya itu wujud. Wujudnya itu berupa nur. Itu yang disebut namanya nur batinnya itu
Jadi wujudnya itu berupa nur. Nur itu yang disebut namanya nur Allah. Nur Allah itu yang disebut namanya nur ilahi. Nur ilahi, nur Allah disebut namanya dengan Ahmad. Itu diri yang batin. Ketika nur ilahi, nur Allah, Ahmad, nyata dia pada sekalian alam, nyata dia pada sekalian langit dan bumi, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Apa ayatnya tuh? Allah nurus samawati wal ar. Allah itu nur. Allah itu nur. Sekarang nurnya Allah itu yang zuhir tadi, yang disebut Ahmad itu, lalu nyata dia menjadi langit dan bumi. Itu yang disebut namanya Muhammad. Maka Muhammad dengan Ahmad itu esa, jangan dipisahkan. Bukti Ahmad dan Muhammad esa satu. Maka lihatlah arti Ahmad. Ahmad alif ha itu maknanya Allah. Mim dal itu namanya Muhammad. Ahmad itu Allah Muhammad. Allah Muhammad itu yang esa, disebut namanya dengan Nur Muhammad. Lihat, Nur Muhammad. Jangan Bapak Ibu pandang dua ini. Nur Muhammad. Sekarang siapa Nur itu? Nur itu Allah. Ya. Nur itu Allah. Itu yang batin. Nih, Nur itu Allah, itu yang batin. Sedangkan Muhammad itu adalah yang zahir. Yang Muhammad itu nama yang zahir. Jadi Allah Muhammad Allah itu esa dia, zahir dan batin. Pada diri Bapak Ibu sudah nyata Allah dan Muhammad itu. Ya. Yang Muhammad itu pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya tubuh jasmani, yang disebut jasad. Sedangkan Allah itu pada diri Bapak Ibu yang disebut insan itu disebut namanya ruh. Makanya dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh dan Muhammad itu jasad. Maka penggabungan, perpaduan antara yang zahir dengan yang batin, batin dengan yang zahir, tubuh dengan ruh, ruh yang dengan tubuh, satunya ruh dengan tubuh, satunya tubuh dengan ruh, itu yang disebut namanya dengan insan. Itu yang disebut namanya insan. Lalu siapa insan? Al insanu siri wa ana sirrahu. Ini kata Allah. Al insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan. Itu terjemah. Lalu kita patrikan. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan. Maksudnya, kalaulah insan itu rahasia Allah dan Allah lah yang menjadi rahasia insan itu, maka sesungguhnya Allah itulah yang insan itu yang sebenar-benarnya. Ya, Allah itulah yang sebenar-benarnya diri insan itu. Maka disitulah letaknya Allah itu ahad. Ahad, nih lihat ahad. Ada berapa hurufnya tuh ahad? Ya, 3. Ini bukan ilmu otak-atik, bukan ilmu cocok logi. Mana yang bilang ilmu otak-atik, cocok lagi ya silakan. Ini ilmu hikmah. Ya. Ini yang dikatakan kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik Al-Quran itu ada rahasianya, ada hikmahnya. Siapa yang bisa membukakan rahasia hikmah dari setiap ayat dan titik?
Kata Nabi, itu adalah orang-orang yang telah dibukakan Allah rahasia dirinya kepada orang yang dikehendakinya. Makanya ayat Al-Quran itu ya, ada makna zohirnya, ada makna batinnya. Wa fi ayatil Quran ya, arbaatun asya. Setiap ayat Al-Quran itu ada 4 memahaminya, 4 jalan untuk membuka tabirnya. Yang pertama al-ibarat, yang kedua al-isyarat, yang ketiga al-lataif, yang keempat al-haqaiq. Al-ibaratun lil awam. Makna ibarat itu hanya bagi orang yang awam. Maka orang yang awam selalu mengatakan itu ilmu cocok logi, ilmu otak-atik katanya. Karena dia tidak mampu membuka tabir rahasia ayat itu. Yasin, Allahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Makna yang kedua, al-ibaratun lil hawas. Makna ibarat, makna yang tersirat itu bagi orang-orang yang khusus. Yasin itu maknanya ya insan. Wahai insan. Siapa insan? Insan itu Muhammad. Kemudian makna yang ketiga, al-lataif lil auliya. Makna yang halus itu diketahui hanya bagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah atau wali Allah. Yasin, maknanya itu adalah Muhammad. Hei Muhammad. Jadi Muhammad itu di dalam Al-Quran itu nama beliau itu adalah Yasin. Yasin itu nama batinnya. Yang keempat, makna al-haqaiq lil anbiya. Makna yang hakiki itu hanyalah diberikan kepada para nabi dan rasul. Yasin, maknanya yasir, hai rahasia. Siapa rahasia itu? Adalah Allah yang wujud dan nyata pada Muhammad. Maka Allah katakan Ahad. Nih, Ahad Esa. Alif, ha dan dal. Alif ini ya Allah. Ha itu Muhammad, dal itu adalah Adam. Allah, Muhammad dan Adam. Satu orangnya tuh. Allah tuh namaku. Muhammad itu wujud diriku. Adam itu rupaku. Makanya Allah, Muhammad, Adam itu disebut namanya insan. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia insan itu. Kalau aku yang menjadi rahasia insan, itu sebenarnya aku itulah sebenarnya yang disebut insan itu, Tuhan. Itulah pandangan yang kasab itu. Bapak Ibu sudah bisa untuk mengingat dan menyaksikan Allah 24 jam. Apapunlah profesi kita, gurukah kita, pedagangkah kita, menggalaskah kita, apapun, bisa kita menyaksikan Allah pada diri sendiri dari semua aktivitas dan perbuatan kita itu. Kalau tak nampak, tak nyata Allah pada diri dari semua aktivitas kita, itulah yang katakan orang yang buta. Orang yang buta apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang tidak memahami, tidak mengenal dan menyaksikan aku yang telah wujud, aku yang telah nyata pada segala yang ada, pada segala yang wujud, maka itulah orang yang buta. Siapa yang buta di dunia, buta di akhirat. Siapa yang buta di waktu hidupnya, maka buta di waktu matinya. Orang yang buta di waktu hidup, buta di waktu mati. Orang yang buta di waktu di dunia, buta pula di akhirat. Wa adalun sabila, maka dialah orang yang tersesat. Sesatnya yang bagaimana kata Allah? Ulaika fi dolalim ba'id. Sesatnya mereka itu amat sangat jauh kata Allah. Orang yang tersesat yang sangat jauh itu tempatnya di neraka, Bapak Ibu. Tidak ada lain lagi. Itulah tempatnya orang yang terperosok. Maka di dunia inilah kita untuk menilik dan menyenter serta menyilau siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah bisa menilik, menyilau,
dan menyatakan diri kita yang sebenarnya, bahwa diri kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah, maka Allah lah yang wujud itu. Kalau Allah lah yang wujud, maka dialah yang melihat itu. Allah yang melihat. Inilah yang dimaksudkan tadi. Kalau wujud kita telah fana ke dalam wujudnya Allah, maka Allah lah yang bersifat wujud itu. Kalau Allah yang bersifat wujud, maka sebenarnya sesungguhnya Allah lah yang sama. Allah lah yang basar tuh. Allah lah yang kalam. Allah lah yang ilmu. Allah lah yang kudrat. Allah lah yang iradat. Allah pula lah yang hayat. Akulah yang wujud, kata Allah. Kalau aku yang wujud, aku yang mendengar pada telingamu. Nah, pakai mu juga di situ lagi. Padahal aku yang mendengar pada telingaku sendiri. Cuma ini bahasanya, ya, bahasa Al-Quran mesti dikiaskan. Aku yang melihat pada matamu. Aku yang berkata pada lisanmu. Aku yang mengetahui pada hatimu. Aku yang kuasa pada kudratmu. Aku yang berkehendak pada keinginanmu. Aku yang hidup pada nyawamu, kata Allah. Itulah rahasianya. Di dalam hadis qudsi juga disampaikan Allah. Siapa yang dekat kepada aku, kata Allah, di samping dia melaksanakan ibadah yang wajib, lalu dia melakukan ibadah yang sunnah-sunnah, maka aku pun cinta kepada dirinya, kata Tuhan. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah rindu pada diri Bapak Ibu, akulah yang menjadi matamu pada saat engkau memandang. Aku yang menjadi telingamu pada saat engkau mendengar. Aku yang menjadi tangan, aku yang menjadi kaki. Aku yang wujud pada dirimu. Tidak ada dirimu situ. Apa la taqilun? Apa la tatafakkarun? Kenapa tidak kamu pahami? Kenapa tidak kamu pikirkan bahwa yang wujud itu hanya aku, Allah? Siapa yang tidak mau memikirkan dan memahami yang wujud itu hanya aku, wa adalun sabila, maka dia adalah orang yang tersesat dari Tuhan. Tersesat yang sangat amat jauh, Bapak Ibu. Selama diri kita tersesat dalam pandangan Allah, selama itulah pula Allah mengatakan diri kita najis. Selama Allah mengatakan diri kita najis, selama itu pula ibadah kita itu mardud, tertolak dia. Walaupun secara ilmu fikih sah, kena terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi dalam pandangan ilmu hakikat, pandangan ilmu tasawuf, itu adalah tertolak, itu adalah mardud. Ini yang dikatakan oleh Allah. La sholata illa bima'rifatillah. Tidak sah solat yang kita dirikan, tidak sah ibadah kita sepanjang umur kita, illa bima'rifatillah, kalau kita tidak mengenal Allah yang wujud itu hanya Allah, yang nyata itu hanya Allah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak dikatakan kita ini beribadah, belum disebut sah ibadah kita, illa bima'rifatil ma'bud, melainkan kita mengenali siapa yang beribadah itu yang sebenar-benarnya. Kalau kita tidak mengenal siapa yang beribadah itu yang sebenar-benarnya, maka ibadah kita itu karam, Bapak Ibu, ke laut namanya. Hampa dan sia-sia, tidak ada gunanya. Karena kita tidak mengenali wujud yang sebenarnya itu. Maka kenalilah wujud yang hakiki pada alam dan pada diri kita. Disitulah hapusnya diri kita itu. Inilah jalannya. Panakan wujud kita ke dalam wujudnya Allah, fanakan pula lah sifat kita dalam sifatnya Allah. Maka yang nyata hanyalah wujud dan sifat Allah semata-mata, yang terpandang, yang terlihat pada alam dan pada diri kita ini. Makanya orang-orang tarekat, Bapak Ibu, orang-orang ahli tasawuf, selalu dia menjazamkan sebelum dia takbir. Waktu salat, sebelum takbir, sebelum angkat tangan, ada itikad hatinya, la maujudan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang wujud pada diriku nia. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir itu hanya Allah. La sami'an bil haqqi ilallah. Tidak ada yang mendengar pada pendengaranku ini, melainkan yang sebenarnya mendengar itu hanyalah Allah. La basiran bil haqqi ilallah. Tidak ada yang melihat pada penglihatanku ini, melainkan yang sebenarnya melihat itu adalah Allah. La mutakalliman bil haqqi ilallah.
Tidak ada yang berkata pada lisanku ini, melainkan yang berkata pada lisanku itu hanya Allah. La aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi illallah. Tidak ada yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup pada diriku ini, melainkan yang mengetahui kuasa dan hidup pada diriku itu hanyalah Allah semata-mata. Udah nampak dia Allah, Bapak Ibu. Telah terang Allah dalam pandangan hati dan jiwanya. Telah wujud Allah itu pada dirinya. Ketika itulah baru dia mengangkat tangan, Allahu Akbar. Jadi mengangkat takbir, mengangkat tangan yang disebut namanya takbiratul ihram itu, saksikan dahulu Allah, lihat dahulu Allah. Kalau sudah disaksikan dan sudah dilihat Allah itu, sudah nyata dan terang pada diri, barulah kita sebut Allahu Akbar. Takbir begitu. Nabi Adam ketika ruhnya belum ditiupkan Allah, ketika nur belum masuk dalam dirinya, belum ada Adam itu bisa melihat dan menyaksikan Allah. Ketika Adam belum bisa menyaksikan dan melihat Allah, Adam belum ada memuji Allah di situ. Tapi pada saat Nabi Adam itu sudah dimasukkan ruhnya, sudah dimasukkan nur, sudah dimasukkan rahasia Tuhan. Allah banguk ya Bapak Ibu, Allah turun naik doa. Udah bisa dia menyaksikan Allah pada dirinya. Disitulah Adam mengatakan Allahu Akbar. Jadi kita mengatakan Allahu Akbar, sudah melihat Allah pada diri, baru sebut Allahu Akbar. Kalau kita sudah bisa melihat kesucian Allah pada diri, disitulah kita mengatakan Subhanallah. Kalau kita sudah bisa melihat keindahan Allah, keeliaan Allah pada diri, disitulah kita mengatakan Alhamdulillah. Itu maksudnya. Dipandang dulu, dilihat dahulu. Udah nyata, sudah wujud, sudah terang, barulah dipuji. Begitu memahaminya. Ini makom tasawuf, makom thariqat. Kan masih ada 2 jalan lagi Bapak Ibu. Makom tasawuf ini, thariqat ini, dia menghantarkan kita sampai mana? Itu dia. Makom thariqat hanya menghantarkan kita sampai makom hakikat. Ketika kita sudah sampai pada makom hakikat, memang dirinya cuma yang berdiri, memang dirinya cuma yang wujud. Bahkan Allah katakan apa? Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang Muhammad yang mengatakan engkau yang berdiri, engkau yang ruku, engkau yang tidak yang sujud. Akulah Muhammad sebenarnya yang berdiri, ruku dan sujud itu. Berarti ketika Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri, dirinya itulah sebenarnya yang nyatanya dirinya Allah, maka sholatnya kita, disitulah sholat yang sudah ingat, disitulah sholat yang sudah menikmati itu. Makanya hakikat itu menghantarkan kepada makrifat. Di makrifat itulah kita menikmati. Bahasa kita menikmati bukan kitanya kita, tapi kitanya Allah. Allah yang menikmati akan dirinya sendiri dengan perbuatan dirinya sendiri. Disitulah nyatanya zat, nyatanya sifat, nyatanya asma dan af'alnya Allah itu. Ya, karena tidak ada diri Bapak Ibu lagi, ya, maka nyatalah zat, sifat, asma dan af'alnya Allah. Kalau sudah nyata zat, sifat, asma dan af'alnya Allah, karena Allah cuma yang berdiri dengan sendirinya. Kita lihat Bapak Ibu, tempat memandang nyatanya af'alnya Allah pada insan itu di mana pada diri Bapak Ibu? Ini pada tubuh nih. Lihat. Jadi untuk melihat nyatanya af'al Allah pada insan, lihat pada tubuh. Tubuh itulah nyatanya perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang kedua, tempat memandang nyatanya asma Allah pada diri Bapak Ibu di mana? Di hati. Di hati itulah nyatanya asmanya Allah, kehendak Allah.
Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Tidaklah bisa engkau berkehendak melainkan kehendaknya hati engkau itu nyatanya kehendak aku, kata Allah. Tapi diri kita dihapus, diri kita nggak ada. Kemudian kemana tempat nyatanya memandang sifatnya Allah? Itu pada ruh. Jadi ruh itu tempat memandang nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang mana tuh Bapak Ibu? Sifat Allah yang 7 tuh Bapak Ibu. Nih yang 7 tadi. Apa tuh? Sama, basar, kalam, ilmu, koda, ira, dan ayat. Tuh dia yang 7 tuh. Itu maksudnya tuh. Kemudian kemana tempat memandang zatnya Allah pada diri Bapak Ibu? Kepada sir. Sir itu apa artinya? Rahasia. Sekarang kalaulah sir itu rahasia, pada diri Bapak Ibu yang dikatakan sir itu yang mana? Tempat memandang zat. Lihat nih, tempat memandang zat, ini kunci ini. Tempat memandang zat pada diri Bapak Ibu disebut namanya sir. Sir ini kan bahasa Arab. Bahasanya apa? Terjemahannya apa? Rahasia. Sekarang yang sir pada diri Bapak Ibu itu yang mana orangnya? Tempat memandang sir pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya dengan rasa. Sir pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya rasa. Ya, rasa itu Rasul Allah, rahasia Allah. Mana yang orangnya? Mana yang disebut rasa pada diri Bapak Ibu? Yang disebut rasa pada diri Bapak Ibu itu namanya ruh. Mana yang ruh yang pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya dengan nur. Mana yang nur pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya hayat. Mana yang hayat pada diri Bapak Ibu itu adalah aku. Siapa aku? Aku itu adalah zat. Tidak ada yang lain lagi itu. Akulah yang zat. Aku yang sifat. Aku yang asma. Aku yang af'al. Aku yang tubuhmu itu. Aku yang jadi hatimu itu. Aku yang jadi ruhmu itu. Aku yang jadi rahasiamu. Jadi perhimpunan zat, sifat, asma dan af'al itu yang disebut namanya wujudullah. Perhimpunan itu artinya kumpulan zat, sifat, asma dan af'al pada insan itu yang disebut wujudul. Apa artinya itu? Nyatanya Allah. Ya, kalau nyata bisa dilihat tuh. Udah tuh. Kalau udah nyata udah bisa dilihat. Tapi kalau sudah nyata namun belum bisa dilihat, bagi Bapak Ibu butuh sangi itu. Ala nyatonya, kalau ala nyato itu bisa dilihat, tapi tidak juga bisa dilihat, hati buta tuh. Itulah maknanya Allah itu bertakwil. Allah itu menyamarkan dirinya dalam bentuk wujud yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Disitulah letaknya Allah itu berselindung di dalam terang. Itulah makna batin. Makanya batin jangan diartikan tidak ada. Dia ada, tapi dia nyata pada wujud yang lain. Dia ada, tapi nyata pada wujud yang berbeda. Segala wujud yang lain yang berbeda itu adalah diriku, kata Allah. Kuncilah kalimat itu. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu tidak ada. Yang ada itu hanyalah Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka segala yang ada itu adalah wujud aku. Bagi yang kenal bisa dia memahami aku. Bagi yang tidak kenal takkan pernah bisa memandang aku. Tetap dia dalam pandangannya, aku itu adalah batin, aku adalah gaib, kata Tuhannya. Kata dirinya. Inilah orang yang buta, orang yang tersesat itu. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Perlunya kita itu mengenal dan memahami akan rahasia diri, supaya kita paham siapa diri yang sejati pada diri kita ini. Maka fanakalah diri kita ini selalu.
di dalam wujud dan sifatnya Allah, maka nyatalah Allah itu nyata-nyatanya pada diri kita ini dan di luar diri kita. Itulah makna ingat. Makna ingat tidak lagi menyebut, makna ingat tidak lagi melafazkan. Makna ingat itu betul-betul sudah diam di dalam keadaan paham yang maknanya adalah sadar bahwa yang wujud inilah yang si ingat itu. Ingat bahasa Arabnya apa? Zikir. Ini lihat, ingat, yang ingat itu aku. Ingat itu bahasa Arabnya zikir. Yang zikir itu aku. Maka ingatlah, yang ingat itu aku. Aku itu yang ingat. Aku itu yang makna zikir. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Si ingat itulah yang sholat. Si zikri itu yang sholat. Siapa si zikri? Siapa yang ingat? Yang ingat tuh Allah. Mana yang Allah tuh? Ya. Payah untuk menyebutnya lagi Bapak Ibu. Sebab kalau disebut lain pula ditunjuk, lain pula yang menjadi pemahamannya nanti. Cukup paham dan sadari bahwa segala yang wujud itu yang si ingat. Yang si ingat itu ya aku. Aku itu ya tidak ada yang lain lagi di situ. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selalulah kita fanakan ya diri kita ini sehingga kita bisa mengingat dan melihat Allah walaupun sesibuk apapun kita bisa menyaksikan dan mengingat Allah. Sekarang kita lanjut dengan muzakarah. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.